suatu ketika diminta coba sebutkan masakan kesukaan suami Anda ya. Disebutkan masakan yang sangat disukainya soto, Ustaz. Saya tanyakan pada suaminya, betulkah? Iya betul, Ustaz. Itu 10 tahun yang lalu saya suka soto gitu. Makanan yang tidak disukai pasangan Anda, teman karibnya, ini mungkin kita masih mudah untuk menjawabnya. Kemudian kalau kita bertanya soal apakah keinginannya yang akhir-akhir ini belum terwujud, apa keinginan dia, ini butuh pengenalan lebih dalam lagi. Itu yang saya sebut sebagai peta kasih. Kalau sekedar makanan tadi ya, tanggal lahir itu bisa dihafal gitu. Tapi apa yang menjadi keinginannya sekarang itu? Apa yang menggelisahkan sekarang itu? Kalau saya katakan hadiah apa yang apabila Anda berikan sekarang akan sangat membahagiakannya karena pas dengan kebutuhannya sekarang. Saya dapat cerita dari seorang suami di Indonesia itu, di Jogja ya, dia tinggalnya, dia cerita bahwa tiba-tiba untuk membuat kejutan kepada istrinya, dia berikan sepeda motor istrinya itu. Dia merasa bangga sekali bisa menabung dan membelikan motor untuk istrinya. Dan pada hari ulang tahun istrinya itu kemudian dibelikanlah motor itu. Ketika dibawa pulang ke rumah dan menjadi kejutan bagi istrinya, dia sampaikan ini hadiah untuk kamu gitu. Kaget istrinya, ngapain kamu beli motor katanya gitu. Kata istrinya, kata suaminya, bukankah kamu dulu pernah mengatakan kalau pengen sekali punya motor sendiri biar bisa berkegiatan sendiri gitu. Itu kan dulu katanya gitu. Itu kan dulu. Kenapa kamu tidak bertanya lagi kepada aku apa yang aku penginkan sekarang gitu. Jadi dengan berbekal pengetahuannya dulu 10 tahun yang lalu istrinya pernah mengatakan pengen sekali punya motor itu, ingatan itu disimpan terus. Dia pengen motor, nabung 10 tahun, dapat juga motor gitu. Setelah dibelikan sebagai kejutan, istrinya betul-betul terkejut gitu kan. Kenapa kamu belikan ini gitu? Bukannya dia mendapatkan penghargaan tapi malah marah-marah istrinya gitu. Itu masih untung suaminya tidak mengatakan ya sudah kalau kamu nggak mau tak berikan ke yang lain saja ya, tak kasihkan ke yang lain gitu. Saya kira masih banyak istri-istri lain yang suka motor ini gitu. Kita membayangkan kalau begitu. Tapi kemudian kalau kita melihat kan bahwa ternyata suami ini pun tidak tahu bahwa istrinya sudah berkembang keinginannya. Dikiranya motor masih menjadi obsesinya sekarang. Tidak, aku sudah nggak pengen motor lagi. Dulu itu gitu. Nah jadi kalau kemudian kita tidak mengenali pasangan kita hari demi hari ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tinggal di sebuah lokasi itu, kita lewat, misalnya bapak tinggal di sebuah tempat di sini, menuju ke tempat pekerjaannya, jalannya sama, misalnya ya. Kalau berangkat jalannya itu juga, kalau pulang jalannya itu juga. Bapak pasti mengenal sekali jalan-jalan itu. Kalau ada gedung baru, bapak tahu. Ada pohon yang kemarin tumbang satu, pohon batang tumbang itu, bapak tahu. Di sini dulu ada pohon, sekarang sudah tidak ada. Setiap hari melewatinya sehingga mengenal persis perubahan-perubahannya. Kalau kita tidak pernah ngobrol dengan pasangan kita, kita tidak tahu perubahannya. Kita jarang sekali mengobrol karena masing-masing merasa sibuk. Kita semuanya mendefinisikan kita ini sibuk sekali. Padahal enggak juga ya, enggak amat-amat ya. Sibuk tapi ya enggak amat-amat gitu. Tapi kemudian kita merasa sudah habis waktu kita. Kita merasa sudah selesai semuanya karena merasa mengenal pasangannya. Ternyata yang kita kenal itu adalah dirinya sekian tahun yang lalu. Dan kita karena tidak pernah berbincang santai gitu ya, nggak pernah ngobrol gitu, kita sampai tidak mengerti apa sih sebetulnya yang menjadi keinginannya akhir-akhir ini gitu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda tidak mengetahui hal apa yang sangat sensitif untuk dibicarakan, kan ada sensitif itu macam-macam ya. Apa yang sensitif? Apa yang sih yang tidak disukai oleh ibu? Apa yang tidak disukai oleh bapak-bapak? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Anda merasa yakin karena setiap hari ngobrol sehingga tidak ada hal sensitif. Tapi kalau karena tidak pernah mengobrol, ternyata istrinya itu nggak suka kalau diajak ngobrol masalah itu, atau suaminya nggak suka kalau diajak ngobrol masalah itu. Artinya berarti kita memasuki wilayah sensitif yang semestinya kita perlu berhati-hati untuk memasuki wilayah itu. Nah ini contoh pengenalan yang lebih detail tadi. Pertanyaannya kemudian adalah, setelah kita mengetahui peta kasih itu penting, karena kita seringkali merasa mentok ya, mau ngobrol sama pasangan itu kenapa sudah sulit sekali ngobrol. Itu artinya hanya mengetahui jalan utama. Kita tidak mengetahui jalan-jalan yang lainnya. Bagaimana cara kita agar mengetahui secara lebih detail tentang pasangan kita? Kuncinya ada pada yang berikutnya, yaitu tentang komunikasi. Jadi kalau kemudian kita membiasakan diri berkomunikasi dengan pasangan kita,
itu akan memudahkan kita mengenali segala sesuatu sampai pun perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan kita itu. Nah, ini survei ini saya ambil dari surveinya orang Amerika ya, di bukunya Gottman. Gottman menulis bahwa 70% persoalan rumah tangga itu disebabkan oleh karena kegagalan berkomunikasi. Tentu surveinya bukan ke imam ya, ini survei umum gitu. Tapi mengapa mereka gagal berkomunikasi? Pertama karena faktor kultur, yang kedua pemahaman, yang ketiga keterampilan. Kultur itu ada kultur besar, ada kultur kecil. Kultur besar itu misalnya orang Amerika secara umum berbeda dengan orang Indonesia. Kalau di Indonesia sama-sama orang Indonesia ya, orang Batak beda dengan orang Jawa. Orang Madura berbeda dengan orang Makassar, itu kultur besar. Kalau kultur kecil itu tempat di mana kita dididik oleh orang tua kita. Jadi masing-masing keluarga ini ya telah mencetak diri kita. Mungkin kalau kita lihat orang yang kalau di Indonesia saja ya, itu perbedaan-perbedaan kultur itu telah menimbulkan bisa menjadi salah paham. Misalnya mengatakan begini, orang Batak itu kasar sekali, kata orang Jawa gitu. Padahal kan bukan kasar menurut mereka kan. Ya itulah tradisi kulturnya untuk berbicara seperti itu. Orang Jawa itu lembek sekali gitu, kata orang Batak gitu. Padahal kan ya itulah kulturnya gitu. Jadi ini menyebabkan perbedaan. Saya punya teman seorang Jogja, perempuannya dari Jogja, muslimah. Bapak ibunya itu ningrat, bangsawan. Tahu bangsawan ya, bapak-bapak ibu? Bangsawan itu bahasa Jawa. Bangsanya sing tangyawan, itu kalau yang orang Jawa tahu. Kalau yang tidak Jawa tidak tahu. Darah biru. Jadi dia berada dalam suasana yang sangat terhormat gitu. Halus sekali sebagai bangsawan ningratnya Jawa itu halus sekali. Bapak dan ibunya mendidik si anak perempuan itu halus sekali. Saya mengenal karena bapaknya itu dosen saya waktu masih kuliah di UGM. Jadi saya sering berinteraksi dengan bapaknya itu dan sering silaturahmi ke rumahnya, ketemu ibunya. Di rumah bapak dan ibunya itu kalau berbicara suami istri itu dengan menggunakan bahasa Jawa halus, kromo inggil orang Jawa bilang ya. Jadi mereka berbincang berdua itu bahasa kromo inggil, ngomongnya itu halus sekali. Di rumah itu si anak perempuan ini tidak pernah mendengar kata kerja perintah. Saking halusnya mereka itu, nggak ada kata kerja perintah di rumah itu. Jadi kalau bapaknya mau menyuruh anaknya, dia bilang begini, "Dok, kamu punya kegiatan sekarang, punya acara?" "Enggak Pak, kenapa?" "Ini kan bapak tergesa-gesa mau segera berangkat ke kampus, mau ngajar, tapi kamu lihat kan kamar bapak masih berantakan begitu." "Oh ya Pak, nanti saya bersihkan." Nggak ada kata kerja perintahnya. Suatu saat bapaknya mengatakan, "Dok, kamu ada waktu nggak?" "Kenapa Pak?" "Bapak ini tergesa-gesa mau segera pergi, tapi harus mengantarkan surat ini ke Pak RT sebelah itu." "Oh ya Pak, nanti saya antarkan." Nggak ada kata kerja perintahnya. Si anak perempuan muslimah ini yang dididik dalam suasana kebatinan seperti itu ya, kan suasana batin seperti itu, halus sekali begitu, itu menikah mendapatkan seorang laki-laki dari Makassar. Ada yang dari Makassar? Banyak. Saya sering ke Makassar, sering sekali saya ke Makassar. Jadi saya punya banyak teman di Makassar. Kata teman saya ketika saya merasa heran dengan omongannya orang-orang Makassar itu ya, kata dia, "Ya namanya juga Makassar, Ustaz, maknya saja kasar," katanya. Apalagi bapaknya katanya gitu kan. Padahal sebenarnya bukan kasar kan, tapi ya itulah kulturnya gitu. Sebetulnya bukan kasar, tapi itulah kulturnya. Menurut orang lain dikatakan kasar gitu. Nah, yang laki-laki dari Makassar ini itu penuh dengan kata kerja perintah. Semuanya dengan kata kerja perintah, apalagi ditambah dengan awalan. Teman saya laki-laki itu punya kebiasaan kalau berbicara itu ada awalan depannya itu "oi" gitu. Jadi kalau kemudian dia menyuruh gitu ya, itu selalu ada awalannya "oi". Nah, ketika menikah, yang satunya si perempuan ini tradisinya sangat halus, tidak mendengar kata kerja perintah seumur-umur hidupnya di rumah itu. Sementara kemudian mendapatkan laki-laki yang penuh dengan kata kerja perintah dalam hidupnya itu. Pakai "oi" lagi. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua stres dia menghadapi itu ya. Karena setiap pagi dia mendapatkan kalimat dari suaminya, "Oi, buatkan teh, oi, buatkan kopi," gitu. Jadi setiap pagi itu sering kaget-kaget, "Oi, gitu ya, kaget-kaget gitu. Sampai sekian bulan dia merasa
tidak nyaman dengan situasi itu. 6 bulan datang ke rumah saya berdua. Dia mengatakan tidak tahan dengan situasi itu gitu, karena awalnya mereka datang itu istrinya ini, si perempuan ini ngomong sama suaminya begini, setelah 6 bulan itu dia bilang, aku istrimu, tidak masalah engkau